Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita berjumpa lagi di channel yang baru ya. Channel yang baru. Karena sebelumnya channelnya dibekuin. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan silaturahim tokoh masyarakat, yaitu Pak RW berapa ini kira-kira? RW 8 daerah tepatnya di Pondok Rajek, Cibinong, Bogor. Bulak rata ya. Iya. Rata kampungnya. Namanya Pak Soleh. Gimana, baik kabar Pak? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ini Udah dikasih kesempatan bisa hadir di sini. Oh, gitu. Ini santai-santai aja. Santai, Santai ya kan. ini sohibul wilayahnya ini. Jadi kita ini bukan YouTube ilegal ya, langsung ada apa namanya, inian daerah ya, insyaallah ya, mudah-mudahan nggak dihapus lagi. Mudah-mudahan. Ya, Gimana Pak RW? Warganya semuanya ajib semuanya Pak RW? Ya alhamdulillah Pak Ustadz, kalau bicara lingkungan, perkembangan di lingkungan ini, terutama di Kampung Bulak Rata RW 8 ini memang luar biasa. Dulu itu cuma 2 RT. Cuma 2 RT perkampungan. Itu RT 1 dan RT 2. Berkembangnya penduduk, terus banyak juga pemukiman, perumahan-perumahan baru yang ada di lingkungan RW 08 ini. Sekarang itu di tahun 2023 ini ada 6 tambah 6 RT. Jadi sekarang udah ada 8 RT dalam satu RW. Gitu. Ya alhamdulillah semakin banyak. Ada beberapa memang belum terbentuk RT, masih koordinator. Ada sebut beberapa koordinator perumahan di lingkungan RW 08. Itu ada sekitar 5. Dan alhamdulillah udah ada pengajian Pak RW. Alhamdulillah pengajian rutinnya juga alhamdulillah dihadiri Ustaz juga. Rutin setiap malam Kamis kita tuh keliling dari musola ke musola yang ada di lingkungan RW 08 di masing-masing RT maupun koordinator perumahan. iya. Itu apa dari Pak RW ya? Udah Pak RW. Masya Allah, ini juga sampai kelupaan kita. Sebelah saya ada Ustadz Anwar. Waduh, Masya Allah. diperkenalkan juga. Iya, karena perlu ini. Dan juga saya tentunya nama saya Muhammad Baihaqi gitu. Jadi tadi apa-apa yang disambut langsung dengan baik kedatangan Pak RW, alhamdulillah bisa kemari silaturahmi, dan juga ada membawa satu materi atau satu program kayaknya nih. Iya. Iya, satu program lingkungan di RW 08 yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan sih. Kebersihan Itu lingkungan. tentang pengolahan sampah. Pengolahan sampah ya. Jadi kemari bawa program, dan juga kita akan membahas nanti akan kebersihan apa sih di dalam pandangan Islam gitu ya. Gitu. Terutama apa di lokasi ini ya, Pondok Rajek, Cibinong, Bogor gitu. Ya mudah-mudahan bisa jadi percontohan ke yang lainnya. Amin, mudah-mudahan. Bener-bener. Kalau bisa dijelasin tentang sistematis atau programnya Iya, tentang kebersihan. baik. Kalau programnya memang secara sederhana adalah bentuknya adalah prelek sampah gitu kan. Saya membuat program dengan prelek sampah. Karena bahasa prelek ini dulunya itu kan, kalau di sini prelek memang ada yang menyebutnya dengan jimpitan. Nah, mungkin pernah Ustadz dengar ada jimpitan. Itu merupakan tradisi masyarakat warisan, istilahnya warisan orang-orang tua dulu lah. Biasanya ada kaleng, ada bambu, biasanya ada berasnya, gitu. Istilahnya gitu. Apa namanya? Pakai itu gitu kan. Nah, saya akhirnya berpikir kenapa nggak pakai prelek saja nih gitu kan bahasa itu. Akhirnya berasnya saya ganti dengan sampah. Gitu kan. Nah, sampah di sini adalah sampah anorganik yang setidaknya masih bisa dimanfaatkan kembali sih sebenarnya. Banyak jenisnya Ustaz, kalau sampah anorganik itu yang masih bisa dimanfaatkan kembali. Dan itu biasanya di rumah tuh udah banyak lah, masih banyak. Kalau ibu-ibu udah belanja pasti macam-macam tuh, plastik ada, kertas ada kan gitu. Kaleng juga ada, kadang-kadang kemasan-kemasan yang masih bisa dimanfaatkan gitu sih sebenarnya. Iya. Caranya gitu.
di sampah Iya, sampah. tentang kebersihan lingkungan. Gitu. Jadi sampahnya nih dikumpulin nanti didaur ulang gitu. Didaur ulang apa dia? Untuk saat ini tidak didaur ulang. Untuk Nggak saat didaur ini ulang. masih kita jual lagi nih saat kita jual lagi. Sebenarnya sih bekerja sama dengan lapak yang ada gitu kan. Itu sih jadi pembatannya itu. Jadi kan kita ajak warga untuk milah sampah. Bagaimana kedepannya lingkungan kita ini untuk pengolahan sampahnya bisa dilakukan secara mandiri gitu oleh warga tersebut. Harus dipisah-pisahkan. Harus dipisah-pisahkan. Jadi sampah saat ini sampah anorganiknya yaitu jenis plastik, kertas, ada juga kaleng dan sebagainya yang masih bisa dimanfaatkan, ditaruh di tempat yang memang kita siapkan tempatnya. Jadi ada karung tersendiri tuh San. Jadi ada karung tersendiri. Jadi mereka warga itu naruh sampah anorganiknya ke karung tersebut. Gitu nanti ada petugas dari RT, pengurus dari RT yang ngambilin tuh ke rumah-rumah. Dari tadi total di dalam satu RW berapa RT tuh? Ada 8 RT. Ada 5 koordinator. Luas juga berarti ya? Luas juga, alhamdulillah. Dengan jumlah kakak kurang lebih sekitar 1077 kakak. Kalau bisa diterapin bagus banget ini. Mudah-mudahan sih gitu. Semua warga ini bisa mengikuti. Harapan saya sih semua warga bisa mengikuti. Karena kalau hitung-hitungan matematika Ustaz, kalau satu warga 1 kilo 1 bulan, berarti kan saya ngelola sampah anorganiknya sekitar 1 ton selama 1 bulan. Itu kurang lebih gitu. Jadi satu ini ada 3 RT yang ngikutin, yaitu RT 1, terus ada RT 3, RT 7, satu lagi RT 8, berarti ada 4. Ada 4 RT. Purimas Blok D perumahan juga ikut, berarti 5 yang sudah mengikuti. Dan alhamdulillah RT saya ini berarti udah ngikutin. Nah, jadi pas di syuting gini nggak malu-malu gitu. Ya kagak maksudnya kita mau nyuruh orang ataupun memasyarakatkan ini, kita memang sudah ngikut gitu baru. Ini gagasan ini timbul dari individu Pak RW awalnya apa dari rempukan bersama gitu? Awalnya memang dari saya sendiri, terus saya kembangkan dengan ada salah satu warga juga yang bisa memanage tentang prelek ini. Gitu. Saya pikir wah kayaknya prelek enak nih kan istilahnya kan gitu. Konsepnya memang saya ituin. Saya simpelnya tadi gitu. Dulu orang pakai prelek beras saja gampang naruhnya tinggal atau dia pakai ronda taruh beras itu udah disiapin udah tinggal ngambil kan gitu. Wah nih saya coba ganti dengan sampah aja nih kan gitu. Karena kalau sampah udah pasti ada setiap harinya kan gitu. Itu sih. Ini bagus banget ya. Ada tim yang udah memang kita buat juga gitu. Ada tim pelaksananya yang udah kita buat juga. Jadi gotong royongnya bagus berarti. Bagus. Jadi memang tujuan daripada kegiatan proyek sampah ini adalah yang mendukung program dari Kampung Ramah Lingkungan juga. Gitu. Ada namanya Kampung Ramah Lingkungan juga, itu memang programnya pemerintah daerah sih Kabupaten Bogor. Kan gitu. Jadi ada Kampung Ramah Lingkungan gitu. Salah satunya di lingkungan kita di Lalapan. Salah satu program KRL itu tentang pengolahan sampah. Juga ada penghijauan dan sebagainya sih sebenarnya beberapa, tapi salah satunya adalah tentang pengolahan sampah. Dan di episode ini kita membahas tentang pengolahan sampah menurut pandangan Islam. Gitu kan. Jadi masya Allah emang. Jadi kebersihan ini sudah benar-benar diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian itu daripada setengah iman. Jadi orang yang bersih-bersih ini itu memang salah satu gambaran di dalam hatinya itu ada keimanan. Jadi orang beriman itu harus bersih. Orang beriman harus bersih. Bahkan kalau kita merujuk ke kitab fikih ibadah, yang pertama dibahas adalah at-taharah, yaitu sesuci. Taharah secara bahasa ini, tapi yang bahasa Arab ini bukan bahasa kita, itu artinya adalah an-nazafah, bersih, wal khulus minal anjas, dan bersih
ya kan, bersih murni dari hal-hal yang kotor, baik kotor secara maknawi ataupun secara yang kasat mata, kotoran seperti sampah, kotoran-kotoran yang lain, ataupun kotoran hati. Orang membersihkan hati berarti itu at-taharah. Jadi kebersihan itu memang betul-betul diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang Arab dahulu itu kurang perhatian dalam urusan itu, dalam urusan kebersihan. Datanglah Nabi Muhammad SAW mengajarkan wudu, mengajarkan mandi, dan mengajarkan kebersihan-kebersihan yang lainnya. Maka program yang ini memang sebenarnya bukan program daripada siapapun, tapi program agama. Ya enggak? Siapapun yang mempunyai agama, insya Allah dia akan tertanam program tersebut. Maka mudah-mudahan ini lingkungan bukan hanya sekedar program-program yang urusan umum, tapi secara tidak langsung ini program agama pun terlaksanakan dengan baik. Apalagi terstruktur tadi. Ada pengurusnya, ada yang bagian-bagiannya. Itu jelas banget. Yaitu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong atas kebaikan dan ketakwaan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarakat kalau mengaku beriman kepada Allah, sambut program ini. Sambut dengan baik, sambut dengan bahagia, karena tidak lain selain lingkungan kita bersih, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ngikutin baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini program bagus banget. Gimana caranya ini jalan dengan baik. Amin. Dan programnya udah tersusun baik, tinggal jalannya aja dibangun. Ya memang terus perjalanannya banyak sekali tantangan ya kan, nggak semua langsung, walaupun itu lingkungan kita sendiri nggak semuanya langsung bisa terima. Tapi saya hanya berusaha semaksimal mungkin dengan pengurus lingkungan RT agar ini menjadi satu kebiasaan baru gitu kan, berkaitan dengan pilah sampah. Jadi pilahnya udah dari rumah gitu kan. Jadi tinggal kemanfaatan. Jadi saat ini memang kita kepengurusan lingkungan itu ketika masyarakat ataupun warga sudah milah, bersih semuanya itu yang sampah tersebut kan gitu. Jadi memang kita berusaha dari tujuan program kita untuk edukasi, mengubah paradigma masyarakat dalam hal menyikapi sampah ya, yang dihasilkan dari rumah tangga gitu kan. Terus juga membiasakan budaya ramah lingkungan dalam masyarakat, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal mengolah, mendaur ulang sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Jadi memang udah di rumah itu berusaha semaksimal mungkin supaya masyarakat itu udah milah, tidak semua sampah itu digabungin jadi di tempat sampah satu kan gitu. Dari situ juga bisa menghasilkan ya. Bisa menghasilkan. Memberikan manfaat, memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi mengatakan sebaik-baiknya manusia yang paling manfaat untuk manusia lainnya. Itu program yang sangat bagus. Sangat bagus. Gini, jadi masuk pertanyaan nih. Kalau milah sampah ini dapat nilai kebaikan nggak sih sebenarnya menurut Anda? Memilah sampah. Di sini memilah sampah untuk apa? Untuk kemanfaatan. Ya, untuk kemanfaatan. Ya, jelas dapat pahala tadi. Amin. Iya kan, dapat pahala. Karena apa? Oke, kira-kira ini ada manfaat, masih bisa dimanfaatkan. Bahkan apalagi untuk kemaslahatan umum. Ya kan, kemaslahatan umum ataupun untuk sesuatu mungkin dananya untuk yang lain, ya kan? Hal-hal kegiatan yang lain ini sangat efektif, sangat bagus, ya kan? Sesuatu yang bagus itu Allah dukung, ya kan? Allah senantiasa mendukungnya. Dalam artian Allah ini pasti memerintahkan, ya kan? Pasti memerintahkan. Dan baginda Nabi Muhammad SAW itu selalu memerintahkan, menganjurkan hal-hal yang baik. Apapun itu, ya kan? Hal-hal yang baik. Bahkan dalam ayat Al-Quran, wal takum minkum ummatun, hendaknya ada dari kalian suatu umat. Yang namanya umat, Pak RW, bukan satu orang, tapi ada beberapa kelompok orang, ya kan, yang berkumpul untuk apa? Mengajak kebaikan. Yad'una ilal khair. Ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mengajak kebaikan. Sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan itu adalah
kebaikan, ya kan? Apalagi ternyata ini sampah masih bisa loh dijual. Sampah ini masih bisa dijual, terus dialokasikan mungkin kalau ada orang sakit, maaf, di antara daripada tetangga kita yang belum makan, ya kan? Itu sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui juga, kegiatan kebersihan bukan hanya sekedar membersihkan lingkungan, tapi mencerdaskan. Sesuatu tempat yang kotor bikin orang otaknya gak cerdas, ya kan? Bikin orang otaknya gak cerdas. Maka kalau lingkungan bersih, insya Allah ke depannya masyarakatnya akan cerdas. Kayak seperti aroma-aroma yang tidak sedap, itu kata ulama bikin hafalannya, bikin otaknya itu kurang efektif, tidak cerdas lagi. Tapi aroma yang wangi, bersih, itu bikin cerdas. Maka programnya Pak RW ini secara tidak langsung untuk mencerdaskan daripada masyarakat. Ya. Adanya orang masa bodoh tentang sampah karena apa? Ini mulai bebel, ya kan? Dan hilang tenggang rasanya akhirnya. Rasanya itu hilang. Orang kalau udah hilang rasa gimana Pak? Tapi kalau sudah Pak RW ini gencarkan, terus mulai mengkampanyekan, mengajak untuk hal ini, insya Allah yang itu akan secara tidak langsung minggir gitu. Maka Anda dukung banget ini kegiatan. Selain pengajian, ya ini. Kalau pengajian kita ilmunya Pak RW. Tapi kalau yang ini pengamalan, ya kan? Praktek. Memang itu berat. Makanya dalam tujuan ini adalah bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat atau keluarga sekitar gitu kan. Bagaimana melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan penataan lingkungan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan. Gitu. Jadi memang saat ini ya kita coba gongkan dulu nih istilahnya programnya gitu, biar apa sih itu proyek sampah gitu kan, biar masyarakat tahu. Ternyata di RTS ini khususnya alhamdulillah mereka udah mulai ngumpulin gitu kan, udah mulai kita lihat di karung yang kita berikan juga sampahnya bersih gitu kan, udah mulai tertata gitu, yang masih bermanfaat ditaruh di tempat ini, di tempat karung yang kita berikan gitu. Makanya istilahnya juga kita membentuk komunitas yang melakukan kegiatan peduli lingkungan hidup secara mandiri dan berkelanjutan. Jadi mudah-mudahan ini program ini bisa berkelanjutan. Amin. Berkelanjutan, bahwa ada kebiasaan baru. Saat ini kita menyadari bahwa tempat sampah di kita itu ada di dapur satu tuh. Ya, biasanya kan ada dapur satu di depan satu. Ya, di depan satu. Pokoknya intinya di dapur semuanya nih kan. Terus ditaruhin kresek gitu kan. Jadi sampah apapun masuk di situ, mau yang organik mau anorganik masuk di situ semua. Jadi simpelnya sekarang itu satu dibungkus taruh depan, urusan petugas sampah gitu kan. Tapi ini mengajak bagaimana saat kita melakukan ini tadi ada nilai-nilai ibadahnya, gitu kan. Gitu. Saat ini memang 1 tahun ini sampai selesai 2020 ini saya maksimalkan yang anorganiknya dulu, karena biar bermanfaat tadi. Yang organiknya memang saat ini saya belum keluar, tapi bagaimana ke depan yang organiknya ini juga tadi ada nilai ibadahnya juga Ustaz. Betul. Gitu. Karena yang organik ini kan sampah-sampah sisa makanan, sisa kulit buah, daun-daunan dan sebagainya yang ada di sekitaran kita ini, bagaimana ini bisa menjadi nilai ibadah gitu. Di sini coba nanti ke depannya akan saya coba terapkan apakah bisa maksimal dengan lubang biopori atau komposter, itu komposter yang ditanam. Kalau lubang biopori ini tadi dia untuk resapan air sebenarnya. Di lingkungan kita ini jalanan kita depan rumah udah mulai dikelur, artinya di aspal dan sebagainya, gimana air mau ngeresap gitu kan. Dulu ada pohon-pohonan banyak di sekitaran kita, sekarang udah mulai berkurang. Gitu. Nah, tahun depan mudah-mudahan pengurus bisa lancar, bisa coba yang organiknya nih rencananya gitu. Jadi kembali lagi Pak Ustadz, agar ini punya nilai ibadah itu, bahwa
di dalam tanah itu banyak binatang makhluk-makhluk Allah yang memang perlu asupan makanan. Kalau ini di Pulau Semua dia mau dari mana asupan makanan kan gitu. Tapi dengan diadanya lubang biopori, ada komposter yang ditanam di dalam tanah ini. Jadi sisa-sisa makanan tadi itu bisa untuk binatang-binatang yang ada dalam tadi. Oh, itu program bagus banget Pak. Program bagus banget. Tadi Anas tadi sebutkan yang apa bahwa Allah ini pasti mengajarkan itu, Nabi Muhammad itu juga, karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Sakhiyun yuhibbus sakha. Allah zat maha dermawan, maka mencintai kedermawanan. Ya kan? Begitu juga Allah nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah itu zat yang bersih, mencintai kebersihan. Ini satu hadis masuk ke program Pak RW tadi tuh. Yang pertama tadi, tentu kegiatan lingkungan untuk kebersihan itu kebaikan, keindahan. Allah suka. Yang keduanya kedermawanan. Orang mungkin sebagian orang untuk sedekah, untuk ngasih bayar pakai duit, pakai ini masih agak berat. Tapi ternyata dia nggak berasa kalau dia melakukan suatu kebaikan tapi tetap dapat kebaikan itu. Hanya satu, mau milih atau enggak, memilah-milih apa enggak. Ya kan? Kalau dipilah-pilih ternyata insya Allah akan efektif untuk kebaikan. Ya kan? Dan yang tadi Pak RW bilang, ini Masya Allah, bukan hanya urusan manusianya diurusin, tapi hewan yang ada di makhluk hidup yang ada di bawah tanah. Bahkan yang Pak RW tadi sebutkan berarti apa ya? Program ke depan bukan hanya untuk urusan memilih sampah, tapi gimana caranya ekosistem tanah, ya kan? Ekosistem tanah dia bisa bagus lagi. Ini manfaat banget. Ini bermanfaat banget. Dan jaranglah orang yang mikirin begitu, ya kan? Ya, jarang. Ini ekosistem gimana caranya subur lagi, ya kan? Biar bagaimana caranya ke depannya ini masyarakat yang setelah kita masih bisa menikmati. Ya, apalagi dipikirkan juga tadi hewan, ya kan? Hewan yang ada di tanah dengan niat seperti itu, Masya Allah. Ada hadis menarik Pak. Nabi SAW mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang punya rasa kasih sayang, itu Allah senantiasa menyayangi mereka. Irhamu man fil ard. Sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi. Yang hidup di muka bumi ini siapa Pak? Bukan kita doang, bukan kita manusia saja. Ada hewan, ada pepohonan. Tadi Pak RW ngomong untuk ekosistem daripada biar subur kembali, ya kan? Berarti apa? Sayang dengan lingkungan dan sayang dengan pepohonan. Ya kan? Pepohonan sesuatu yang ada di muka bumi ya? Manfil al, ya kan? Begitu juga yang ada di bumi itu adalah hewan-hewan yang di dalam yang mungkin kita secara kasat mata nggak lihat. Tapi gimana caranya Pak RW mereka dikasih makan, ya kan? Ini Nabi mengatakan, jadi apa? Irhamu man fil ard. Sayangilah oleh kalian siapapun yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka malaikat-malaikat yang ada di langit mencintai kalian, menyayangi kalian. Jadi kita mau menebarkan cinta bukan hanya dengan manusia saja, tapi dengan hewan. Begitu juga bagaimana caranya kita dicintai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paham agama Islam, mustahil Islam itu radikal. Jangankan manusianya, kalau mau ngidupin Islam ya, hewannya aja nggak terzalimi. Jangankan manusianya, pepohonan nggak terzalimi. Maka program ini sebenarnya bukan programnya Pak RW, programnya Nabi, programnya Islam. Kita ini cuma Alhamdulillah dikasih taufik pengen
ngerjain ini. Dan mudah-mudahan berkat ini kita kampanye begini, besok kita share, ya kan? Kita pahalanya berlipat ganda gitu Pak RW. Maka Anda setuju banget Pak RW. Ya kan? Jadi Pak RW jangan khawatir, oh ada manfaatnya secara agama. Sangat baik, sangat bagus. Agama lebih komplit urusan ngomong kebaikan. Ya kan? Agama lebih komplit. Jadi lebih komprehensif gitu. Iya. Tapi Pak, kalau Pak RW kalau boleh tahu nih, gagasan ini udah berjalan berapa lama nih? Kalau gagasan ini sebenarnya udah lama. Sebenarnya kalau program tentang pengolahan sampah itu saya dari 2016 ya. Oh, 2016. RL yang ada gitu kan. Dulu ada namanya Bank Sampah. Gitu. Jadi secara ininya Bank Sampah ini memang ada nilai nominal yang memang di masing-masing ketika si warga itu nyetorkan sampah yang masih bermaut tadi itu, yang di dalam perelek tadi itu, disetorkan ke bank sampahnya, dicatat, nanti itu pemanfaatannya kembali lagi ke nasabah tadi, gitu. Ada juga sedekah sampah yang mereka memberikan secara sukarela sama dengan perelek sampah ini. Nah itu nanti kepentingan di lingkungan. Jadi di dalam program perelek sampah ini menciptakan lingkungan yang sehat, berkehidupan asri nanti ke depannya kan, terus menggali, mengembangkan serta meningkatkan potensi yang ada dalam kegiatan lingkungan yang bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara ramah lingkungan. Nah di RT1 ini memang nanti hasil dari penjualan perelek sampah tadi kita jual ke ke bank sampah induk. Jadi kita juga berhidup dengan ada bank sampah yang induk atau dengan lapak-lapak yang ada sekitaran kita. Hasil dari itu, nah kita udah sepakat sama pengurus lingkungan itu untuk kepentingan lingkungan. Jadi kemarin ketika ada kerja bakti ngerapiin jalanan dengan pengecoran, akhirnya dari uang yang tadi itu kita beliin semen, beli semen buat penambahan konsumsi makan, kerja bakti dan sebagainya. Wah, masya Allah. Jadi dikembali lagi gitu. Manfaat lagi bisa jadi jalanan, bisa gor, ya kan? Gitu. Begitu juga apalagi makanan. Ya kan, kasih makanan. Nabi mengatakan man at'ama musliman ja'ian. Siapapun yang ngasih makan seorang muslim yang lapar. Ya, seorang muslim yang lapar. Maka apa? At'amahullah, Allah besok di yaumil qiyamah memberikan makan kepada dia min thimaril jannah, daripada buah-buahan surga. Maknanya lah bagaimana dia bisa makan buah-buahan surga kalau nggak masuk surga? Dia bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pahalanya besar. Bahkan ulama mengatakan satu suap yang masuk ke mulut daripada orang yang lapar itu lebih baik daripada meramaikan masjid. Ini banyak orang yang nyepelein hal ini Pak, tapi pahalanya besar. Bahkan ada ulama yang mengatakan lebih baik dari membangun 1000 masjid. Ya kan? Masjidnya masjid jame yang buat apa namanya? Jumatan. Buat sholat Jumat, ya kan? Apa namanya? Khairun min bina'i jami'. Apa yang lebih baik daripada membangun satu masjid, bukan 1000, satu masjid daripada yang dibuat sholat Jumat. Berarti kan pahalanya besar. Iya. Ya kan, pahalanya sangat besar. Jadi ini program satu kiranya, tapi ntar merembetnya kebaikan terus. Dan juga ini mungkin dari orang-orang mungkin sebagian dari hal yang remeh, sampah gitu. Sampah. Cuman bisa bercabang kebaikannya. Dan juga mudah-mudahan bisa kesebar ini. Iya, makanya Dan dicontoh, diikutin. Konsep konteks agar ada kemanfaatan menurut pandangan Islam berkaitan orang milah sampah. Gitu. Jangan sampai nanti kemudian juga repot-repot gitu. Ternyata kan tadi ada nggak nilai kebaikannya, nilai pahalanya berkaitan dengan milah sampah tadi itu untuk kebermanfaatan tadi itu. Nah itu yang saya tanyakan, saya pandangan semua gitu. Agar nanti juga selain pengetahuan tentang milah sampah tersebut, warga juga ini ternyata ada kebaikannya loh. Tidak hanya semata-mata. Jadi apa yang dia keluarkan tenaganya, keringat sehingga dia harus memilah sampah, itu tidak sia-sia menurut pandangan dia. Ngapain sih gue repot-repot milah sampah? Ternyata di sini kan ada nilai ada nilainya, ada nilai pahalanya, ada nilai kebaikannya. Jadi ada kaidah fikih Pak.
itu menyebutkan al-wasail fi hukmil maqasid. Jadi perantara itu hukumnya hukum tujuan. Maksudnya apa? Perantaranya kita mendapatkan bisa memberikan kemanfaatan tadi, yaitu harus memilah. Itu kan perantara tuh. Kita harus pilih yang mana manfaat yang kagak. Kita pilih itu perantaranya. Akhirnya ini yang dipilih bisa jadi manfaat. Ya kan? Berarti apa? Karena ini memberikan efek manfaat untuk orang lain, khususnya untuk dirinya dah. Ya, khususnya untuk dirinya. Maka ini ya nilai keagamaannya besar dan pasti mendapatkan pahala. Bahkan Nabi ngasih predikat. Ya kan? Kalau ada orang dikasih julukan ataupun apa tuh biasanya embel-embel belakang apa tuh? Apa? Oh, LS sarjana, gelar. Title. Ya kan? Itu Nabi yang ngasih gelar khairun nas, sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum linnas, orang yang paling manfaat untuk manusia. Ini yang ngasih gelar itu siapa? Manusia yang nggak pernah salah, manusia yang tidak pernah ngomong kecuali atas dasar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya kan? Jadi kalau orang lain muji mungkin bisa salah, tapi kalau Nabi Muhammad yang muji nggak mungkin salah, gitu Pak RW. Jadi memilih ini adalah perantara untuk mendapatkan manfaat, ya kan? Karena perantara untuk mendapatkan manfaat, hukumnya pun sama dengan kemanfaatan. Itu Pak RW. Tapi Pak RW, kalau di lapangan sendiri efek dari gagasan ini responnya gimana? Saat ini sih alhamdulillah baik. Cuman memang tadi kita belum sepenuhnya door to door untuk menyampaikan hal ini gitu kan. Tapi sudah di RT 1 khususnya ya udah antusias sudah. Kadang-kadang karung yang kita berikan yang 50 kilo itu penuh lah itu, walaupun isinya plastik, walaupun isinya kertas. Gitu kan. Plastik itu kan macam-macam. Ada tadi plastik kresek, ada plastik yang putihan, ada plastik bekas ember yang pecah tuh kan, kemudian plastik aqua istilahnya kan, merek nih. Oh, ini udah kebiasaan ngomong begitu. Gak apa-apa udah. Nggak apa-apa ya. Botol-botol itu kan gitu. Ya mudah-mudahan sih Botol, ya bisa denger ya. lu bisa denger ngomong. Botol, terus gelas plastik gitu kan. Nah itu mereka udah mengumpulkan. Walaupun terkadang Pak Ustadz sama airnya gitu kan, masih ada airnya, kadang-kadang juga masih ada ini. Saya bilang apa? Yang terpenting bagi kita kepengurusan itu mereka udah ambil aja dulu. Ini kan nanti sambil tertata. Oh ini tuh yang masih bisa bermanfaat, ini yang enggak ini. Sama halnya gini. Terkadang ada manusia, kadang-kadang kita kalau pulang selamatan, pulang tahlil atau apa kan suka ada besek tuh ya. Iya. Ada besek yang box itu harus itu namanya duplek tuh. Nah duplek itu masih laku tuh Ustaz. Cuman kan permasalahan terkadang sisa makanannya gabung di situ. Yang itu jadi kotor tuh sebenarnya. Harusnya dipisah. Nanti makanya itu ada nilai ibadahnya itu di situ ya. Ini dipisah nih, wah ini masih jadi bersih tuh posisinya. Agar apa? Agar kita saat milah itu tidak Jadi program saya sebenarnya simpel. Ustaz. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lingkungan. Kalau memang di lingkungan itu ada bank sampah, ya nggak jadi masalah, tetap ada bank sampahnya. Tapi adalah kewajiban warga untuk menyerahkan sampah anorganiknya melalui paralek, maksudnya ke bank sampah. Gitu. Ada yang memang di salah satu RT sedekah sampah, ya nggak apa-apa dia ada sedekah sampah. Cuman saya masukkan di paralek sampah ini dikumpulkan, maksudnya ke sedekah sampah. Gitu. Ada yang memang mengatakan sampahnya sudah diserahkan sama yang petugas sampah yang sudah ada. Ya nggak apa-apa. Yang terpenting sudah terpilah. Agar apa? Agar si petugas sampah itu tidak ngorek-ngorek sampah yang dia kumpulkan, kan gitu. Jadi kan kalau namanya sampah harus dicampur yang macam-macam. Tapi kalau sudah terpilah diberikan, ketika kita berikan sampah ini yang bersih, orang akan senang pastinya si petugas sampah itu. Pasti ketika menyenangkan orang pasti ada nilai ibadahnya juga. Udah pasti. Udah pasti. Ya Masya Allah, intinya di sini gotong royong yang Ya, jadi memang salah satu manfaat program itu Ustaz. Ya, tadi memperoleh pemasukan berupa uang kas yang memang bisa dipergunakan untuk biaya pembangunan atau perbaikan infrastruktur berbasis lingkungan tadi itu. Jadi itu salah satu manfaatnya itu. Ya alhamdulillah sudah dilakukan oleh
ketua RT 1 gitu kan, walaupun belum seberapa tapi udah ada nilai istilahnya juga. Terus menumbuhkan rasa gotong royong dan peduli terhadap penataan lingkungan terutama di RW 08. Wah. Jadi kalau misalnya, mohon maaf San, saya hanya berpikir kalau ini dilakukan sama-sama, jadi nggak merasa sendirian gitu. Jadi program ini saya serentakin semuanya supaya bisa ikut andil secara keseluruhan. Jadi kiri kanannya sama, orang ngumpulin sampahnya ini sama kan gitu. Jadi itulah yang mau saya ceritakan gotong royong itu untuk kebersamaan tadi itu. Jadi melakukan bersama-sama. Enggak kan, karena kan kalau cuma sendirian doang juga ngapain sih gue repot-repot orang lain aja enggak. Tapi ini saya mau ciptakan supaya ini bisa dilakukan bersama-sama. Wah ini plastik masih bisa nih gitu. Jadi harapan saya ke depannya sampah dibuang sayang gitu kan. Kalau belum sayang udah buang aja. Jadi itu tadi apa? Mudah-mudahan dengan ini kita malam ini bisa ngobrol-ngobrol tentang ini, besok kita share sama aja door to door sih Pak. Iya, benar gitu. Kita kirim-kirim ke grup-grup RW, grup RT kan. Iya, betul. Jadi kayaknya lebih cepat masuk. Kadang kita mau door to door ternyata orangnya kagak ada. Udah, iya betul. Ya kan, itu mana-mana kan bawa HP pasti. Iya. Ya kan? Bawa HP kita kirim aja gitu. Ya kan? Mudah-mudahan bermanfaat itu. Mesti diwajibkan biar pada nonton tuh Pepe. Karena ini edukasi begini kan kepedulian lingkungan. Sedangkan Indonesia ini keterbelakangan di dalam kepedulian dalam memilah sampah atau buang sampah sembarangan gitu kan. Termasuk negara yang kurang bersih gitu kan. Adanya begini agak kurang. kesadarannya kurang. Ya, mudah-mudahan Niat yang mulia, gagasan yang mulia ini insyaallah diberi kelancaran ya Ustaz ya. Masya Allah. Ini kegiatan yang emang harus didukung semuanya. Bahkan tadi Anda sudah mengutip ayat Al-Quran, harus ada kelompok yang kompak bareng untuk ngajak kebaikan. Jadi di sini tugas ngajak untuk kebaikan bukan hanya ustaz. Ustaz dengan ilmunya pakai ilmunya. Ya, lingkungan, pengurus lingkungan, itu dengan yang dia pegang jabatannya lah, ya kan. Begitu juga yang pakai pikirannya, ide-ide dengan idenya, yang pakai tenaganya, itu memang harus sinergi dalam satu tujuan untuk kemanfaatan bersama untuk mendapatkan ridho dari Allah tentunya. Dan ini nggak menyimpang dari agama kita, agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kegiatan RW ini apalagi Pak RW? Ya, selain program tentang pengolahan sampah, di saya ada beberapa kegiatan. Ada kegiatan juga yang dikelola sama ibu-ibu, yaitu orang tua asuh. Jadi ada dana pendidikan untuk yatim dan duafa yang perlu dibantu. Gitu. Jadi rutin tuh setiap bulan untuk biaya pendidikan. Gitu. Dananya ya dari warga sekitar juga, donatur warga sekitar gitu kan. Jadi memang rutin tuh PKK untuk itu seperti itu. Kegiatan PKK juga rutin, setiap bulan ada posyandu, kegiatan lingkungan. Terus juga saya memang untuk Muharram ini biasanya ada tanggal 10 tuh biasa. Kalau di sini sebutan lebaran yatim, biasanya gitu. Betul. Banyak lebaran yatim tuh. Nah, itu udah rutin setiap tahun. Alhamdulillah, ini kegiatan Masya Allah. Itu masyarakat khususnya di RW kita nih didukung itu semuanya. Ini semuanya kebaikan. Ya Pak RW ini cuma ibarat masinis ya, supirnya aja. Ya kan, kalau supir gak ada penumpang juga nggak ada yang kondekturnya ataupun apanya. Iya, ini namanya kondektur bukan sih namanya. Kalau di kereta ataupun di bis harus ada yang membantu. Makanya perlu dibantu biar semua programnya itu lancar. Ya, Insyaallah. apalagi ini kita malam kan begadang manfaat ini. Begadang manfaat. Tentunya mungkin di RW ataupun RT ada begadang-begadangan ada yang memang tadi udah khusus memang keamanan di lingkungan. Terus ada ronda-ronda juga, beberapa RT yang mengadakan ronda. Kadang-kadang memang malam minggu mereka kumpul sambil ronda tadi gitu kan, yang ada di bur. Kalau yang lainnya karena itu sudah ada keamanan tersendiri sebenarnya.
Itu sih kesimpulan, alhamdulillah. Itu program bagus tuh Pak RW. Program bagus. Bahkan Nabi SAW dalam kitab Nasihat Diniyah di dalam bab jihad disebutkan kullu ainin, semua mata, baqiyatun yaumal qiyamah, akan nangis di hari kiamat semuanya, illa ainan, kecuali mata bakat min khasyatillah, yang digunakan untuk nangis karena takut kepada Allah, takut dosanya, takut kesalahannya, pokoknya intinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ain wa ainan, dan mata batat tahrusu fi sabilillah, mata yang begadang, bahasa kita ini, yang melek malam menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan insya Allah di kita, lingkungan kita kan mayoritas orang Islam. Amin. Ya, berarti yang ronda ini jaga hartanya umat Islam, jiwanya umat Islam, ya kan? Dijaga. Ini masya Allah. Ini orang kalau memang paham ini hadis, dia besok di yaumil kiamat, di saat mata pada nangis dia nggak nangis. Maknanya apa? Di saat orang sedih, kesusahan, dia senang, dia bahagia. Maka gunakanlah di saat apa namanya, di saat ronda, jangan kegiatan pos kampling, jangan buat hal-hal yang nggak manfaat, sesuatu yang bermanfaat, biar besok apa? Termasuk orang-orang yang matanya nggak nangis. Ya, tetap dengan apa namanya, tetap tutup auratnya, ya kan, dan apa ngobrol yang positif, ya kan, nggak apa-apa dengan apa, oh dia ngilangin ngantuk dengan main apa, tapi jangan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, jangan ngobrolin hal-hal yang bikin dosa, ya kan. Di situ insya Allah dapat pahala, dapat sesuatu keutamaan, matanya di saat orang semuanya nangis dia berbahagia. Itu Pak RW, ini manfaat banget. Iya, cakep. Masya Allah. Jadi maka ya perlu sering-sering aja Pak RW dia, Iya. digencarkan lagi. Ya makanya tuh harapan saya tuh semuanya bisa mengikuti hal ini gitu kan. Tadi mana saya bilang PT kapan-kapan kita door to door sampaikan hal ini gitu kan. Ya mungkin dengan kesempatan ini nanti bisa melalui media, istilahnya melalui grup-grup WA, istilahnya kalau bisa langsung door to door tadi itu dengan pembicaraan kita. Dan harapan saya semuanya bisa mengikuti gitu kan, bahwa kemandirian tentang pengolahan sampah itu sudah bisa dipahami seluruh warga kan itu ya, yang penting masyarakat bisa bersama-sama gitu kan, kalau ikutin kendaraan bersama-sama kan gitu. Kalau misalnya kita lagi nyeleweng lagi oleng gitu kan, ngerem mendadak ngantuk kan gitu kan, bisa teriak kan gitu, ngingetin kita kan gitu. Ada intinya Pak RW, jangan bosan-bosan kalau ada program apa, oh ini program kayak gini gimana kan, ayo kita kampanyekan bareng, kita suarakan bareng. Tujuannya satu, jangan mau ngelakuin kebaikan buat sendiri doang Pak RW, biar kita dapat pahalanya, ya kan. Mungkin himbauan Pak RW kepada masyarakat ataupun closing statementnya. Ya, harapan saya sih sebenarnya tadi ya, ketika mendapat informasi dari pengurus berupa surat maupun dari media grup istilahnya kan, itu dibaca secara detail gitu kan, agar makna dari apa yang kita sampaikan ini sampai gitu kan. Gitu. Karena memang terutama berkaitan dengan program tentang pengolahan sampah secara mandiri gitu kan, dengan Prelek ini saya harapkan semuanya keterlibatan, tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk nanti anak-anak. Jadi anak-anak kedepannya sudah tahu tuh, setelah mereka jajan di warung sampah mana bisa dipilah kan gitu, agar nanti tidak ada lagi sampah di jalan, itu tidak lagi buang sembarangan kan gitu. Itu sih mudah-mudahan lingkungan di R08 bisa mengikuti, bisa menjadi contoh ya, yang baik gitu kan, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Amin. Jadi ini masya Allah, ini himbauan dari Pak RW, dan ini kegiatan yang baik, kegiatan yang manfaat, dukung, baca, ya kan, karena ini apa kemanfaatannya bukan hanya untuk Pak RW, tapi untuk kita semuanya, ya kan. Insya Allah. Ya, Insya Allah. gitu.
Satu lagi Mas Ustaz. Iya, Jadi silakan. biar nanti warga ataupun masyarakat tahu apa saja sih yang di dalam karung yang kita berikan itu yang diisi. Nih, terutama selama itu tidak dimanfaatkan, selama itu mau dibuang, gitu kan. Salah satunya plastik pokoknya yang memang itu tidak disimpan lagi di rumah atau tidak ada di rumah lagi, itu meliputi kantong plastik, botol plastik, gelas plastik, sedotan juga kalau memang itu sedotan plastik, botol plastik, ada botol sampo atau bekas sabun cair gitu kan, yang memang ada di rumah gitu kan, perabotan rumah tangga mungkin yang udah rusak gitu kan, bisa dimasukkan di dalam perelek sampah juga. Terus juga kalau dari sampah kertas mungkin ada kardus, ada buku tulis yang sudah nggak digunakan, gitu, LKS yang memang tidak digunakan, koran, majalah yang memang tidak digunakan, numpuk aja kan gitu kan, itu bisa istilahnya kertas putihan, kertas warna dan lain-lain berkaitan dengan kertas tadi, ada duplek dan sebagainya yang disebut itu kan. Terus kalau dari sampah logam mungkin ada besi, kaleng memang bekas besi lebaran kemarin tuh masih disimpan, masih ditumpuk nggak digunakan, bisa diberikan ke kita, dimasukin ke dalam perelek sampah istilahnya. Kaleng bekas minuman, aluminium, mungkin kalau memang ada jaringan potong-potongan istilahnya kan, pokoknya itulah yang apa, spare part motor, mobil, kadang-kadang itu suka keluar tuh wajan, panci yang udah pada bolong itu ada keluar tuh Ustaz. Itu boleh kita terima tuh yang begitu tuh. Terus yang keempat, sampah elektronik mungkin ada magicom yang rusak, kipas angin yang rusak, terus kulkas yang rusak, TV yang rusak, istilahnya setrika itu juga ada. Bahkan kemarin tuh kita udah mulai tuh TV tabung diberikan juga ke kita, gitu Ustaz. Ya hal gitulah ternyata. Ternyata hal-hal yang bagi kita rongsokan bisa jadi manfaat. Iya, ya Allah. Kalau memang kita masih berat, sodakoh dengan hal yang masih kelihatannya berharga, ya sodakoh yang itu aja dulu. Bermanfaat. Masya Allah. Mungkin Ustadz BHK kira-kira apa obrolan ini konklusinya nih? Wah ini cakep ini. Kalau saya sih, kalau ada ketua yang gagasannya begini, mudah-mudahan langgeng. Langgeng bisa juga naik jabatan, jadi LMK atau kelurah jadi camat. Ya, mudah-mudahan Dan yang terpenting ini bisa tersebar dan juga diikutin, diterapin di rumah tangga, di lingkungan juga, biar bisa semuanya bersih, nyaman, ada manfaatnya tentunya. Terima kasih banyak ya Pak RW udah hadir silaturahmi di sini, ketemu sama Ustadz Anwar dan juga ada solusi-solusinya gitu ya. Insyaallah. Yang terakhir pada intinya, khususnya umat Islam, ini program-program agama tentunya harus yang paling terdepan itu kita urusan ini. Jadi di samping kita dapetin di dalam kehidupan yaitu sesuatu yang nyaman, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup segini kali ya. Ya segini aja. Pertemuan kali ini Pak RW, minta maaf. Sama-sama Ustaz, terima kasih banyak. Kapan waktunya Pak RW tinggal hubungin aja. Ayo. Mudah-mudahan lingkungannya berkah, Amin. dijauhin dari penyakit, musibah ya semuanya ya. Dan Udah. jadi teladan, teladan bagi wilayah yang lainnya. Karena ini program bukan hanya milik orang sini saja. Siapa aja boleh masuk ini. Segitu aja kali. Segitu aja, ya. Terima kasih. Walaupun minkum.